Halo Lur, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Di video kali ini kita akan kembali mereview film Pemersatu Bangsa yang dijamin bakal bikin si Totong bergoyang-goyang. Film yang akan kita bahas Lur, film yang berjudul The Other Woman yang rilis tahun 2014. Jadi gini, film yang berkisahkan tentang suami yang suka selingkuh nih dengan beberapa wanita. Dan pada akhirnya istri sah dan wanita selingkuhannya bekerja sama untuk menjatuhkan si suami kampret ini sampai jatuh melarat alias jatuh miskin. Dan gimana alur filmnya? Kuilah gaskan lur. Di awal film nih guys, kita sudah diperlihatkan dengan pria yang sedang bergombal, dengan wanita. Pria tersebut bernama Mark, sedangkan wanita yang sedang digombalinya bernama Carly. Carly merupakan wanita karir simpanan Mark. Di hari spesialnya, ceritanya nih, Mark sedang meraih hari bobogohannya dengan si Carly. Keesokan harinya, Carly mulai bekerja. Carly merupakan manajer di suatu perusahaan besar. Nah, di sini kita diperlihatkan nih dengan wanita berkulit sawo matang. Sebut saja siapa ya? Teh Caci. Teh Caci merupakan asisten manajer si Carly. Di sini Teh Caci heran dengan si Carly karena tak biasanya Carly bekerja dengan giat dan terlihat berbeda dari yang biasanya. Karena sempat menerima telepon dari klien, Teh Caci menanyakan siapa itu Mark. Dan si Carly pun menjawab, Mark adalah teman dekatnya. Karena Teh Caci sudah mengetahui nih karakter manajernya yang tidak pernah puas dengan satu pria. Waduh, bahaya nih. Di lain sisi, Mark sedang teleponan dengan istrinya, ia adalah Kate. Kate mengajak suaminya untuk makan malam bersama, namun Mark menolak dengan alasan ia sedang sibuk. Karena Mark sudah janjian dengan wanita simpanannya untuk makan malam bersama. Namun Mark akhirnya lebih memilih istrinya. Waduh, susis kayaknya nih. Dan membatalkan janjiannya dengan wanita simpanannya. Akhirnya Mark menjemput Carly bahwa ingin memberitahukan bahwa Mark tidak jadi makan malam dengannya dengan alasan pembantu rumahnya mengabarkan bahwa ada pipa yang bocor di rumahnya. Carly pun merasa kecewa. Di malam harinya, ternyata si Carly ini datang ke rumahnya si Mark sambil membawa sedot WC dan menggunakan pakaian seksi. Ketika sudah di depan pintu, Carly terkejut nih bahwa Carly mengira yang dihadapinya itu adalah pembantunya si Mark. Ternyata dia adalah istri sahnya si Mark. Saking terkejutnya, Carly sampai salah tingkah dan hak sepatunya pun patah yang menyebabkan Carly itu sampai ngejumpalik. Keesokan harinya nih lur, dengan muka yang masih kesal dan ditambah mendapatkan bunga dari si Mark, si Carly pun melampiaskan kekesalannya sambil mubet-mabit tepara rugu. Teh Caci pun menanyakan, mengapa Carly marah tepara rugu? Carly pun memberitahukan bahwa Mark sudah mempunyai istri dengan alasan dia sudah tobat dan tidak mau merusak hubungan rumah tangga orang lain. Teh Caci pun heran karena biasanya Carly tidak pernah memperdulikan pria tersebut sudah punya istri atau belum. Yang terpenting Carly merasakan kepuasan. Ternyata Teh Caci juga nih termasuk salah satu korban yang suaminya itu pernah diselingkuhi oleh si Carly. Weleh. Tiba-tiba di saat Carly sedang bekerja, ada wanita yang ingin bertemu dengan dirinya. Ternyata wanita itu adalah istrinya si Mark. Yang penasaran, ada hubungan apa sih antara si Carly dengan suaminya tersebut? Ketika Kate menanyakan langsung pada suaminya, Kate yakin bahwa suaminya itu telah berbohong dengan dirinya. Dan Kate yakin suaminya itu telah bergenjot-genjotan dengan si Carly. Dan si Carly pun membenarkan pernyataan si Kate bahwa benar ia sering bergenjot-genjotan dengan suaminya. Karena syok, Kate tidak percaya dengan hal ini. Karyawan kantornya pun ikut mendengarkan percakapan antara si Kate dan manajernya tersebut. Sampai-sampai Kate ingin loncat dan bunuh diri dari atas gedung. Akhirnya si Carly pun mengajak si Kate yang sedang syok
untuk minum cengbok di bar sambil menceritakan semua yang sudah mereka lakukan dengan suaminya tersebut. Alangkah terkejutnya si Katie bahwa suaminya itu berhubungan dengan dirinya 50 kali sehari. Waduh, satu hari 3 kali aja udah leklok ya. Ini gimana 50 kali sehari? Waduh. Karena sudah mabuk parah, akhirnya si Carly pun memesankan taksi untuk si Katie untuk diantarkannya pulang. Nah, keesokan harinya nih guys, ketika si Katie berbelanja untuk kebutuhan dapurnya, sambil memilih-milih barang, asik. Katie merasa sedih nih kekecewaannya pada suami yang senang berselingkuh. Nah, ditambah lagi ibu-ibu di sekelilingnya sangat romantis dengan para suaminya. Nah, di sini dia tambah galau. Setelah selesai berbelanja, Katie menyempatkan mampir ke rumahnya si Carly. Dengan alasan Katie ingin mencurhatkan isi hatinya dan ingin bersenang-senang sambil minum ciu. Sambil ngecaprak tepara rugu, Carly mengungkapkan bahwa ia adalah bukan perusak rumah tangga orang, karena Carly awalnya tidak mengetahui bahwa Mark itu sudah mempunyai istri, dan si Carly pun tak ingin dipanggil pelacur lagi. Keesokan paginya, si Katie berencana untuk mengintai suaminya, karena beberapa hari ini si Mark sepertinya punya gebetan baru. Katie pun dan si Carly bekerja sama untuk mengikuti si Mark. Setelah si Mark keluar rumah, misi pun dimulai. Singkat cerita, ternyata Mark pergi ke suatu pantai dan benar saja bahwa Mark sedang berselingkuh dengan wanita lain. Akhirnya Carly mengejar si wanita itu. Sebut saja si Jumena. Ketika sudah berhasil mengejar si Jumena pun syok dan meminta maaf pada si Katie. Ia tidak mengetahui bahwa Mark sudah mempunyai istri. Di percakapannya, si Jumena heran mengapa istri sah bisa akrab dengan si Carly, wanita simpanannya. Katie pun memberitahukan bahwa Carly ingin membantunya untuk menjebak si pria fuckboy tersebut. Akhirnya istri sah dan dua wanita simpanannya pun semakin akrab. Keesokan harinya si Carly, Jumena, dan istri sahnya mempunyai strategi untuk membuat si Mark lebih menderita. Carly ingin membuktikan bahwa wanita juga bisa lebih brengsek dari pria fuckboy. Singkat cerita, Carly memberitahukan bahwa Mark sedang membuat proyek besar. Namun proyek tersebut tidak punya izin dari CEO. Dan Mark juga mengatasnamakan istrinya sebagai pembuat proyek. Secara otomatis istrinya lah yang bakal disalahkan jika ketahuan oleh posisi bahwa proyek tersebut adalah proyek bodong. Malam hari sambil memandang pesisir pantai, Katie membuang cincin pernikahannya dengan maksud hati ingin membuang semua kenangannya bersama si Mark. Waduh, cerita galau ya. Tiba pada suatu hari si Mark berkunjung ke suatu perusahaan untuk memulai proyek tersebut. Karyawannya pun menyambut kedatangannya dengan sangat ramah. Ketika sudah masuk di dalam ruangan, alangkah terkejutnya Mark dalam ruangan tersebut ada si Carly, si Jumena, dan istri sahnya. Katie pun akhirnya menyatakan ingin bercerai dengan si Mark. Si Mark pun menolak keputusan istrinya tersebut. Namun Katie menyatakan bahwa semuanya sudah terlambat, bahwa kebusukannya itu sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Carly pun ikut bicara bahwa Mark tidak akan bisa berubah karena pria fuckboy, itu tidak akan puas dengan satu lubang. Bukan hanya itu saja, Katie juga memberitahukan bahwa uang si Mark itu sudah habis untuk menyogok biaya si Mark. Ya kalau nggak disogok lo di penjara tuh bogeng. Mark pun shock dan tidak percaya. Saking penasarannya si Mark mengecek saham yang sudah ia tabung dan ternyata No! No, 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 no! Nah, begitulah alur cerita si fuckboy. Oh iya, kalau ada alur film yang mau di request ya silakan aja ya, tulis di komentar. See you next time.